kita akan puji dan sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat rahmat-Mu, buat berkat-Mu yang melimpah atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami dapatkan hari-hari ini karena kebaikan yang daripada Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami tidak akan takut lagi karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah nama Engkau. Haleluya.
setiap kami pada hari lepas hari Tuhan. Kami mau balas cinta-Mu untuk kami boleh Tuhan melakukan anak kehendak dan rencana. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang bersuka cita pada pagi ini sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri sama-sama. Kita akan pujikan Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan kita baik, teramat baik. Haleluya. Kasih setianya yang
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan pemberian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Pulihkan kami Tuhan di sisa hidupku ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, sedangkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu hatiku Tuhan.
bersyukur untuk pagi hari ini. Kau karuniakan kesehatan, Kau karuniakan perlindungan-Mu, sehingga kami boleh bersekutu beribadah di tempat ini bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, biarlah Engkau disukakan dengan pujian penyembahan umat-Mu. Dan kini tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Biarlah apa yang kami terima pada pagi hari ini itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sesuai dengan isi hati Tuhan, dan itu firman Tuhan yang murni ini boleh memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyimak firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya ingin tanya dulu. Saya pernah melayani satu kali di GSKI Semarang, tapi sudah lama ya, sebelum pandemi. Apakah ada yang sudah pernah ketemu dengan saya sebelum ini? Angkat tangan. Satu. Oke. Ada lagi? Belum ya. Berarti 99% baru ya. Kalau baru ya saya akan LCD materi hari ini bisa ditayangkan. Oke. Saya akan memperkenalkan, nama saya Asahel, ya Asahel Santoso. Saya koordinator House of Truth Kota Pemalang. Ya, dan saya sebenarnya sudah sering melayani di beberapa House of Truth dan juga di GSKI Pemalang, di GSKI Semarang pada sebelum pandemi. Ya mungkin hotelnya nggak tahu di hotel apa ya Pak, saya lupa, nanti sudah cukup lama saat itu ya. Tapi puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bisa pelayanan bersama nanti pada hari ini. Hari ini saya akan membawakan satu judul firman Tuhan, Mamon. Mamon itu apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Uang ya. Mamon, berkat atau jerat ya. Kita akan belajar beberapa hal ya, beberapa kebenaran firman Tuhan yang saya tulis di sini poin-poinnya. Yang pertama, kita memikirkan bersama pada pagi hari ini. Kenapa sih ada orang miskin dan orang kaya? Kenapa kalau Tuhan tidak membuat semua orang jadi orang kaya saja dan tidak ada kemiskinan di bumi ini? Kenapa? Ya. Terus kenapa sih orang kayanya itu jumlahnya? Coba, orang miskin sama orang kaya itu jumlahnya banyak mana Bapak Ibu? Banyak orang miskin atau banyak orang kaya? Banyak orang miskin Bapak Ibu ya. Banyak orang miskin. Nah tapi kenapa sih yang miskin itu justru yang jumlahnya banyak dan yang kaya itu justru yang jumlahnya sedikit? Kenapa? Nah itu ya, nanti kita akan merenungkan. Terus tentunya kita akan belajar perbedaan ya, prinsip owner dan manajer ya. Mungkin ini pernah diajarkan, saya kurang tahu ya oleh saudara. Terus bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana caranya mencapai kebebasan keuangan yang sejati yang tentunya alkitabiah ya. Dan yang keempat, apa kata firman Tuhan tentang dunia kerja, investasi, harta kekayaan dan lain sebagainya. Tentunya berbicara tentang uang ini tidak akan selesai dalam satu sesi Bapak Ibu, saya nggak sanggup. Kalau saya harus membreakdown tema yang begitu kompleks dan sangat panjang ini ya, tapi kita belajar beberapa poin-poin yang sederhana saja sehingga pada pagi hari ini anggaplah ini sesi satunya kita bisa mempelajari beberapa overview yang benar ya tentang Mamon. Baik. Saya akan, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya akan menyajikan dulu beberapa data tentang uang. Ini adalah hasil penelitian dari Dr. Marshall Silver dalam bukunya Passion, Profit, dan Power ya. Kalau Bapak Ibu mau beli mungkin bukunya masih ada di online ya. Oke. Ini data-data yang disajikan oleh Dr. Marshall Silver dan teman-temannya. Penelitiannya sebagai berikut Bapak Ibu. Perbandingan populasi orang versus kekayaan di dunia. Jadi Dr. Marshall Silver ini meneliti di dunia Bapak Ibu, bukan cuma di Semarang, bukan cuma di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ya,
Nah, menurut penelitiannya itu 1% populasi di seluruh bumi ini, di seluruh dunia ini ternyata menguasai berapa persen kekayaan Bapak Ibu? 50%. Awalnya saya kurang yakin, tapi saya melakukan interview ya dengan salah satu pimpinan bank swasta terbesar di Indonesia. Kalau saya sebut Bapak Ibu pasti kenal, dan Bapak Ibu mungkin juga hampir seluruhnya nasabah dari bank itu ya. Saya ngobrol-ngobrol dan saya tanya sama pimpinan bank itu. Ternyata, dan ini benar ya menurut kesaksiannya dia, seandainya bank itu mempunyai 10.000 nasabah, ya 10.000 jumlah nasabahnya di kantor cabang utamanya dia 10.000, 100 orang dari ranking 1 yang paling banyak duitnya sampai ranking 100, kalau di ranking ternyata menguasai 71% dana yang berputar di bank itu. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi 1%-nya 100 orang per 10.000 orang itu menguasai 71% dana yang berputar di bank itu. Nah, lanjut dari penelitian Dr. Marshall, ternyata 5% orang itu menguasai 90% kekayaan. Jadi hampir seluruh kekayaan di seluruh dunia ini dikuasai oleh segelintir orang. Kalau mau dipresentasikan itu ya ini 1% dan 5%. Oke, untuk lebih ini ya, untuk lebih mengerti, kita coba kira-kira kalau jemaat di sini ada 100 orang misalnya, dan angkanya saya bikin mudah. Kalau 100 orang itu totalnya kekayaannya itu 100 miliar. Nah, kira-kira seperti ini nih pembagiannya. 1% orang itu punya 50 miliar. Satu orang punya 50 miliar. 4 orang yang lain itu masing-masing 10 M. Berarti kalau di total 1 plus 4, 5 orang itu menguasai 90 M. Lah yang 95 orangnya paling 100 juta lebih dikit per orangnya. Kira-kira seperti itu hasil penelitiannya Dr. Marshall ya. Saya kira ini cukup sahih ya. Karena di Amerika sendiri mereka sudah ngerti dan juga pernah demo. Ini saya ambil dari Google ya, gambarnya dari Google. Di R99%. Jadi orang yang mewakili jumlah mayoritas orang 99% itu orang yang kredit ini. Yang 1% ini Warren Buffett, Bill Gates, dan orang-orang yang mungkin Sultan Brunei, Raja Arab, yaitu orang-orang yang sultan yang sugih-sugih itu, ya ini 1%. Jadi kalau main jungkat-jungkit, ya kita orang 100 lawan 1, wah ya masih berat yang 1 itu. Ya, nah kita itu termasuk yang mana Bapak Ibu kira-kira? Yang di atas. Kita termasuk yang di sini mungkin. Kita termasuk yang di sini. Lawan 1 saja. Minggu yang lalu saya sempat nginep di Jogja. Itu saya ada meeting proyek di sana dengan salah satu konsultan proyek saya. Itu di Jogja saya nginep di Royal Ambarukmo Hotel Bintang 5. 250 kamar penuh. Tidak ada satu kamar pun yang kosong. Saya heran, loh, zaman-zaman pandemi kayak gini kok 250 kamar hotel gede Bintang 5 kok bisa penuh. Ternyata punya siapa Pak? Yang punya Sri Sultan Hamengkubuwono. Waduh, pantas gitu. Padahal kamar yang paling murah, satu kamar 1.250.000 itu paling murah. Itu 250, bayangan berapa ratus juta satu kamar. Itu sebelahnya itu Ambarukmo Plaza Mall, Amplas Mall. Itu gede juga, itu punya dia. Ternyata satu jualan itu kanan kiri punya keluarga sultan semua. Nah, itu kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Lah yang rakyatnya sih dodolan budek sih, jual becak lah itu yang di sini ya. Sultannya ini 1 gitu loh Bapak Ibu kira-kira ya. Oke, data selanjutnya ya, ini cukup menarik Bapak Ibu penelitian ini ya. Data selanjutnya, nah jika kekayaan dunia tadi dari wong sing paling sugih sampai wong sing paling kere, pemulung yang munguti puntung rokok, sampai bayi ceprol yang barusan lahirnya belum kenal uang, itu dibagi rata, dikumpul ke kabeh seluruh uang kekayaan aset seluruh dunia, dikumpul ke kabeh, di total dibagi rata, termasuk Bapak Ibu semua dapat. Haleluya Bapak Ibu.
bayi ceprol dapat ya, orang yang lagi tengok-tengok lagi bengong gitu dipikir dapat semua, dapat seluruh populasi seluruh dunia dibagi rata. Kira-kira satu orang dapat berapa Bapak Ibu? Satu orang kurang lebih, ini beberapa tahun yang lalu ya, 3.120.000 US dollar. Lumayan enggak Bapak Ibu? Lumayan ya. Kalau di cross rata-rata tahun ini ya bilanglah 14.400 ya, itu dapat 45 miliar. Lumayan enggak Bapak Ibu? Lumayan banget ya Bapak Ibu ya. Pak Walbert kalau dikasih 45 miliar kira-kira gimana Pak? Puji Tuhan. Iya, Bapak satu ibunya dapat lagi. Punya anak berapa satu orang 45 M ya. Jadi satu orang tuh dapat 45 M. Kalau kekayaannya orang kaya-kaya tadi kumpul ke bagi rata, gedung PKB. Kira-kira senang orang Bapak Ibu? Senang ya? Nah, tapi, nah ini lek dibiarke saja TikTok 5 tahun dinengke 5 tahun barong siji atau 45 M 5 tahun nengke dinengke balik lagi Bapak Ibu 1% lawan 99% loh apa ora umum nih loh, aneh enggak Bapak Ibu? Aneh tapi nyata. Itu kalau dibagi rata dapat 45 miliar satu orang, dinengke 5 tahun balik lagi komposisinya 1%, 5%, 95%. Nah, bingung enggak? Nah, bingung kan? Nah, nih kita mau lihat jawabannya ya. Kok bisa begitu? Ya mungkin kan pengen kukur-kukur gini ya. Nah, kok bisa gitu? Ibaratnya saya duit 100 juta dibantu 45 juta, 45 miliar. Itu kalau menurut penelitian ini 5 tahun balik lagi. Itu duitnya balik ke yang orang kaya lagi, balik ke Bill Gates, balik ke Warren Buffett, balik ke orang-orang kaya lah. Saya balik lagi kira lagi Bapak Ibu. Nah, kok bisa gitu? Tergantung pertanyaannya. Jawabannya itu tergantung apa Bapak Ibu? Pertanyaannya. Pertanyaan pertama yang kaum 95% itu berarti kayak duit 45 miliar. Apa sih dipikir? Beli. Duit iki meh tak tukok ya apa? Nah, itu. Ya. Itu yang 95% itu gitu Bapak Ibu pemikirannya. Coba kalau ibaratnya Bapak Ibu dapat gantau nih, dapat rezeki nih, dapat rezeki nomplok, berapa kira-kira? Oke, 500 juta aja dah. Dapat rezeki nomplok, mesti pengen apa? Tuku sepatu anyar. Bener ya Bapak Ibu? Ganti sepeda motor, motor-motornya ganti, handphonenya ganti dah Bapak Ibu? Ganti Bapak Ibu, mobilnya ganti dah? Bojone ganti dah? Ono sing mikir ngono loh. Ya coba di sini ndak ada. Mikirnya gitu-gitu loh. Coba kalau dapat rezeki nomplok 45 miliar mesti mikir ganti bojo. Bojone papat mau. Nah, itu. Karena yang dipikirkan itu konsumerisme, kedagingan, keduniawian, yang dipikir seperti itu. Nah, sebaliknya yang kaum 1%, kaum 5%, setelah terima uang itu tadi, sing dipikir apa? Bagaimana aku bisa ngelola uang ini biar tambah? Itu bedanya. Itu bedanya. Banyak orang-orang Kristen, walaupun wis ngerti kebenaran firman Tuhan, tapi nyatanya jauh sing kere-kere, bener enggak? Jemaat Tuhan itu banyak yang punya mental miskin. Bahkan hamba Tuhannya juga mentalnya mental miskin. Kita harus berubah Bapak Ibu malam hari ini, pagi hari ini ya. Kita mau belajar prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan membuka, minimal mencerahkan sedikit lah. Karena saya melihat dari perspektif seorang pengusaha. Saya juga bukan seorang hamba Tuhan full-timer. Saya sama seperti Bapak Ibu. Saya orang dagang, saya investor juga, saya pengusaha. Jadi saya akan melihatnya dari sisi seorang pengusaha. Nah, sekarang gini, kabeh wong pengen sugih, betul nggak Bapak Ibu? Betul apa betul? Siapa sing pengen kere? Hah? Semua orang pengen sugih ya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu harus interaktif ya. Kalau nggak interaktif, saya rasanya kayak berbicara di depan patung nanti ya.
Bolehkah kita ingin cepat kaya? Boleh apa enggak boleh? Boleh. Yang ngomong boleh angkat tangan. Bolehkah kita ingin cepat kaya? Boleh. Oh, kayaknya kabeh lu ngomong. Hah? Boleh? Boleh. Kita buka Amsal 28 ayat 20 ya. Kita baca di sini bareng-bareng. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya, tetapi orang yang ingin cepat. Jadi menurut firman Tuhan, pengen cepat kaya boleh enggak? Pengen cepat kaya boleh enggak? Siapa yang pengen dapat hukuman? Kalau yang masih ngomong boleh, yang ingin cepat menjadi kaya apa? Tidak akan luput dari hukuman. Hukuman Tuhan apa? Ngerti dewe kan? Berarti boleh enggak pengen cepat kaya? Tidak, tidak boleh. Keinginan itu yang tidak boleh, ya. Ingin cepat kaya enggak boleh. Oh, cepat-cepat pengen cepat. Sekarang itu zaman instan, Bapak Ibu. Semua pengen cepat, betul enggak? Pengen cepat sugih, pengen cepat pintar. Dulu tuh zamannya saya, orang mau jujutsu, orang mau karate itu sampai badminton. Wah, bisa 5 tahun enggak gaduh badminton, Bapak Ibu. Kalau coba bocah seki 1 tahun, 2 tahun bisa badminton, Bapak Ibu. Bisa sabuk hitam, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kelamaan dikeluarkan dari tempat kursusnya, lah gurunya orang entok. Ben cepat sabuk hitam. Padahal kalau didu ora iso apa-apa. Semua pengen instan, makanan cepat saji, betul enggak? Indomie, wah itu rame, pengen cepet. Sekarang zamannya pengen cepet. Nah sekarang tak rubah pertanyaannya. Tadi pengen cepet kaya nggak boleh. Bolehkah kita ingin kaya? Boleh nggak? Tadi cepet kaya kan nggak boleh. Ingin kaya boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Hah? Nggak boleh, nggak mau. Nggak mau ingin kaya? Ingin kaya boleh nggak? Boleh. Boleh? Boleh. Kita buka lagi nih 1 Timotius 6 ayat 9 ya. Mas BL, baca yang keras Mas BL. Yuk. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang nampak dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Yo macane karo ndudek Bapak Ibu. Antara keinginan tapi kok ora ido. Nah, berarti kita ingin kaya boleh enggak Bapak Ibu? Tidak boleh. Siapa yang mau jatuh dalam pencobaan, jerat, berbagai nafsu hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan? Jadi jelas, ini ayat firman Tuhan ini jelas, tidak perlu tafsir lagi karena bahasa Indonesianya sudah jelas. Jadi tidak boleh atau tidak boleh ingin kaya? Tidak. Ingin cepat kaya boleh enggak? Boleh. Ingin kaya boleh enggak? Nah, pertanyaan tak ganti lagi pertanyaannya. Bolehkah kita kaya? Boleh. Hah? Boleh. Boleh. Boleh ya? Boleh? Siapa yang boleh? Oke, boleh? Ya boleh. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya boleh. Puji Tuhan, ternyata kita boleh kaya ya, Bu. Tapi kaya yang bagaimana ya? Kalau keinginan itu yang ngedrive, yang nyetir hidup kita, keinginan yang bukan dari Tuhan, itu tidak boleh. Tapi kalau kaya, itu boleh. Kaya itu netral. Tapi ingin cepat kaya, tidak boleh. Ingin kaya, tidak boleh. Kaya harus. Amin Bapak Ibu. Kaya itu harus. Tapi bagaimana kaya yang benar? Nah ini penting kalau dimengerti ya. Pada saat saya menyiapkan bahan ini saya merenung, maksudnya Tuhan menciptakan manusia itu apa sih maksudnya? Apakah Allah harus menciptakan manusia? Halo? Tidak. Kalau Allah tidak menciptakan manusia, apakah Allah akan disomasi? Tidak bisa. Allah menciptakan manusia, ya menciptakan manusia. Tidak menciptakan manusia juga tidak apa-apa, benar nggak? Tidak ada keharusan bagi Allah untuk menciptakan manusia.
Tapi ternyata Allah menciptakan manusia. Nah, ya kan? Apa rencana Allah dalam hidup kita? Nah. Dulu pada saat Allah menciptakan manusia, Allah memberkati manusia dan Allah berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, ya, beri nama binatang-binatang, ya kan? Kamu kelola tangan ini, kelola taklukkan jagat raya, taklukkan seluruh ciptaan bagi kemuliaan Allah. Tentunya tugasnya seperti itu, betul tidak Bapak Ibu? Nah, berarti manusia awal diciptakan Tuhan itu untuk bekerja. Amin Bapak Ibu? Yuk tepuk dada kita masing-masing. Saya diciptakan Tuhan untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Bekerja, bekerja itu kalau dari bahasa Ibrani, ya Kak Gembala pasti jauh lebih ngerti dari saya. Itu diambil dari kata avoda. Avoda, huruf bet itu kalau ada titiknya itu bisa dibaca aboda, ya. Tapi banyak penerjemah bisa ngomong avoda atau aboda, ya. Nah, aboda ini yang bertransformasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi ibadah. Nah, berarti dulu konsep awal Tuhan menciptakan manusia, ibadahnya itu bekerja, bukan ritual. Nah, tapi saat setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha memperbaiki hubungannya putus dengan Tuhan dengan cara ritual-ritual. Itu ibadah manusia. Tapi konsep awalnya ibadah manusia itu bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Ya, mengelola alam semesta, menaklukkan semua itu bagi kemuliaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bisa ngerti ya di sini ya? Oke. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, bekerja adalah ibadah. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, terutama di abad modern seperti saat ini, bekerja adalah untuk memenuhi apa? Tuntutan kehidupan. Jadi bukan lagi merupakan satu ibadah. Padahal ibadah kita yang sejati ya pada saat kita di rumah, bagaimana kita melayani keluarga kita, bagaimana kita berinteraksi dengan karyawan kita, dengan klien kita, dengan semua orang-orang yang Tuhan titipkan dalam kehidupan di sekeliling hidup kita. Itu ibadah kita. Nah, Tuhan menciptakan manusia untuk melakukan pekerjaannya. Amin Bapak Ibu. Kita semua diciptakan oleh Tuhan, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Maksud secara khusus satu persatu kepada Pak Walben untuk mengembalakan sidang jemaat pagi ini. Betul ya Pak Walben ya? Dengan pengajaran yang betul. Tuhan menciptakan saya untuk mengurusi beberapa tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada saya. Bagi yang guru, bagi yang pengacara, bagi yang dokter, semua Tuhan punya rencana yang khusus kepada setiap orang untuk melakukan pekerjaannya. Lah maksudnya pekerjaan apa? Bukan masalah profesi, tapi motivasi. Yuk katakan bareng-bareng saya. Bukan profesi, tapi motivasi. Maksudnya apa? Bukan profesi tapi motivasi. Loh kok gelem wae kok ngomong bukan profesi tapi motivasi. Maksudnya apa kira-kira Pak? Nah, kok nganut-nganut begitu. Ini saya jelasin ya Bapak Ibu. Nah, bukan profesi tapi motivasi. Maksudnya kita semua itu sebenarnya hamba-hamba Allah. Amin. Yang menjadikan kita hamba Allah itu bukan profesinya, tapi motivasinya. Banyak orang di dunia ini berpikir secara sempit, secara dangkal, bahwa yang disebut hamba Tuhan itu harus pendeta, itu harus full timer gereja, itu harus pengerja gereja. Itu pemikiran yang sempit. Tapi pemikiran yang benar, kita semua ini loh
Awal mula rencana Tuhan menciptakan manusia itu untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita semua adalah hamba Allah. Amin. Yuk bilang, tepuk dada. Aku adalah hamba Allah. Aku adalah hamba Allah. Walaupun kita pedagang, dodolan beras, dodolan daging ning pasar, dodolan sayur, tukang ojek online, sapu jalan, murid sekolah, guru, dokter, polisi, banyak. Ya, bukan masalah profesi, masalahnya motivasi kita pada saat kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan motivasi yang benar bagi kemuliaan Tuhan. Kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka itulah kita sebagai hamba Allah. Amin. Walaupun kita bekerja di gereja, saya sebagai pendeta sekalipun, gembala sidang sekalipun, kalau motivasinya untuk diri saya sendiri, itu hamba siapa? Tidak bisa diomong hamba Allah. Betul ya Pak Baben? Masalahnya bukan profesi, tapi motif. Paham ya Bapak Ibu? Ini saya mau kasih landasan dulu, kita belum masuk firman Tuhan. Saya mau kasih fundamentalnya dulu ya. Oke, kita semua hamba-hamba Allah. Sudah jelas sampai di situ ya. Kita baru masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab, ya. Kisah tentang perumpamaan tentang talenta. Siapa yang udah pernah dengar? Pasti banyak ya. Oke. Matius 25, ayatnya panjang Bapak Ibu. Ya, saya bacakan pelan-pelan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya berapa talenta? 5 talenta. Yang seorang lagi berapa talenta? 2. Dan yang seorang lagi berapa? Masing-masing menurut apa? Kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ini yang ngomong ini siapa nih? Yang ngomong kalimat ini? Tuhan Yesus. Kalau di Alkitab elektronik, cetakannya warnanya merah, betul nggak? Kalau yang cetakan warna merah berarti yang langsung keluar dari mulut Tuhan Yesus. Ya. Hal kerajaan surga sama seperti bla 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 bla. Ya. Berarti kita adalah tipologi dari hamba-hambanya. Tadi ingat, hamba itu belum tentu pendeta. Betul enggak Bapak Ibu? Sudah saya kasih fundamentalnya tadi ya. Oke. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Ia menjalankan uang itu. Nanti saya jelasin menjalankan uang. Lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan apa? Menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang-uangnya. Nah, lama sudah itu pulanglah uang hamba-hamba itu. Lalu apa Bapak Ibu? Mengadakan apa? Perhitungan dengan mereka. Ini harus dikasih highlight, mengadakan perhitungan itu pasti ya. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah, ini Tuhannya ngomong gitu ya. Lalu datang pula hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hai sabarlah hambaku yang setia. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan.
Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang apa? Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku dan menabur dan memungut dari tempat di mana aku dan mana. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta ini daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sing sugih tambah sugih, sing kere tambah kere. Tapi sing kere malas apa sergap? Malas. Takut wae Bapak Ibu. Nah. Dan apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sing sugih dijak pesta, sing kere digebuki, dijeblos. Nah, waduh, double sengsara Bapak Ibu, bener ya? Pengen dari sing sugih, apa pengen dari sing kere? Sugih. Nah, ya. Kita bahas ya, Mas Sudo. Nah, ini firman Tuhan itu apa arti perumpamaan itu? Satu-satu ya, kita bedah dulu satu-satu. Ada 3 prinsip penting dari kisah tentang talenta. 3 saja sebenarnya banyak. Kalau mau digali banyak Bapak Ibu. Kita bedah 3 saja. Ya. Prinsip yang pertama, owner versus manager. Saya mau tanya dulu, siapa di antara Bapak Ibu yang bekerja ikut orang lain? Cukup banyak ya, mayoritas ya. Siapa dari Bapak Ibu yang jadi bos memperkerjakan orang lain dalam bisnisnya Bapak Ibu? Tidak ada. Berarti mayoritas kerja ikut usaha orang lain. Benar ya? Oke. Kita mau lihat nih, owner versus manager. Apa bedanya? Ya. Owner itu pemilik, betul tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Setuju ya? Kalau Bapak Ibu punya toko, ya Bapak Ibu punya toko, Bapak Ibu buka toko itu, kulaan dari Jakarta, dodolan, punya karyawan 5, jual toko, kirim-kirim ke pelanggan. Berarti owner dari toko itu siapa Bapak Ibu? Kita ya. Ownernya kita ya, karena kita yang kulaan, kita yang kelola semua ya. Itu pandangan umum ya, kita mau belajar. Manajer itu mengelola. Jadi misalnya saya itu punya investor toko Indomaret. Saya punya 7 outlet Indomaret ya. Di Singosari 1, di Jalan Ayani 1, di Telogosari 1, misalnya seperti itu ya. Lalu Indomaret mempekerjakan orang-orang untuk ngurusi toko saya. Berarti outlet 7 outlet Indomaret itu punya siapa? Punya saya. Ya, misalnya ada Mas Eko yang kerja nih di Indomaret Jalan Majapahit, punya saya. Berarti manajernya Mas Eko sebagai pengelola. Ini umumnya seperti itu ya. Umumnya seperti itu. Nah, prinsipnya saya sebagai owner percaya sama Eko, betul enggak? Sayanya kan, kayak saya kan beberapa usaha saya kelola. Saya itu kalau ke tempat usaha saya enggak sebulan sekali ya Pak Ibu, bisa 2 bulan, 3 bulan baru datang. Saya bisa lama enggak datang ke unit usaha yang saya miliki. Tapi kan saya punya manajer, saya punya manajemen yang mengelola, dan semua ada laporan penjualan harian, daily sales report namanya kalau saya. Daily sales report itu bisa akses lewat online. Jadi saya lihat, oh stoknya 3 sekian. Bahkan kafe misalnya saya punya stok susu diamond misalnya 10 dus, 10 karton. Hari ini laku 2 karton, berarti masih 8 karton. Saya bisa lihat semua. Ya, saya bisa lihat lewat online. Nah, owner percaya kepada manajer, dan manajer apa? Tanggung jawab kepada. Prinsip ini paham dulu enggak Bapak Ibu? Paham ya? Owner kasih kepercayaan pada manajer untuk mengelola asetnya, tokonya, propertinya, barang-barangnya. Lah manajer tanggung jawab kepada owner. Nah, masalahnya
posisi kita itu owner atau bos, atau posisi kita sebenarnya hanya manajer atau jongos atau hamba. Ayo, posisi kita semua, walaupun saya punya beberapa hotel, beberapa toko, beberapa investasi properti misalnya gitu, saya itu bukan owner Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan atau Allah Bapa ya, atau Tuhan Yesus lah ya, itu yang the real bosnya. Kita semua hanya sebagai hamba. Ingat tadi, hamba bukan berarti pendeta. Hamba Tuhan itu kita semua. Amin Bapak Ibu. Kita semua itu adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan sebagai pemilik seluruh hidup kita. Amin. Maka itu seluruh hidup kita milik Tuhan. Bukan cuma 10%. Bukan cuma receh-receh 10.000 kita kasih kolektor ke gereja. Enggak cuma itu Bapak Ibu. Yang kita persembahkan berapa? Seluruhnya milik Tuhan. Amin. Yang semua itu titipan toh. Jadi jangan kita merasa kita punya rumah. Nah, belum nyampe situ ya. Oke. Nah ini dulu ya. Tadi contohnya ya, hamba yang 5 talenta dikasih berapa talenta awalnya? 5. Jadi berapa Bapak Ibu? 5. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, jadi berapa Bapak Ibu? Jadi 10 talenta. Tak gambar di sini 10 karung lah, ya. Dititipi 5 karung, bosnya pergi, dikelola uang 5 karung itu, bosnya pulang, yang disetorkan berapa Bapak Ibu? 10 seluruhnya. Prinsipnya ini Bapak Ibu. Dikasih pertama berapa talenta? 5 talenta. Dari 5 talenta dikelola jadi berapa talenta? 10 talenta. Saat hitung-hitungan sama tuannya, yang dibalik ke tuannya berapa? 10 apa 1 talenta? 10. Banyak orang Tuhan merasa sudah kasih per 10-an, 10%, pikirnya sudah mengembalikan Tuhan. Yang dibaliknya 10-10-an loh Bapak Ibu. Seluruhnya loh. Bukan cuma 1, bukan cuma 5 modal itu, baliknya kabeh. Paham nggak prinsip ini? Bapak Ibu bisa menerima? Bisa menerima prinsip ini? Ya, jadi semuanya diserahkan semua pada hari hitung-hitungan itu serahkan semua, karena semua itu pada prinsipnya adalah miliknya si bos, bukan miliknya kita. Lah posisi kita bos apa hamba? Semua kita hamba, betul? Nah itu dulu ya, paham ya? Oke. 5 jadi 10, semuanya milik sang tuan, semua dikembalikan, bukan hanya balik modal atau bagi 10% toh. Orang bener koi. Nek gereja ngajari 10%, kamu sudah mengembalikan milik Tuhan. Salah. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Hidup kita ya termasuk semuanya nih. Rumah kita milik siapa? Milik Tuhan. Nanti digowo orang Bapak Ibu. Orang digowo. Warung kita milik siapa? Mobil kita, duit kita, keluarga kita, anak istri, bahkan kemampuan kita, otak kita, ya, talenta semua milik Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk katakan, semua yang ada padaku cuma titipan, semuanya milik Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, jelas ya. Oke, semuanya milik Tuhan. Segenap hidup kita dalam milik Tuhan. Fokus hamba itu kerja. Orang usah ngurusi upah, karena upah itu wis pasti. Pada saat hitung-hitungan, hamba yang 5 talenta, setor berapa talenta tadi? 10 nya dipek. Si bos sama dibalikkan lagi sama hambanya. Dibalikkan lagi. Tuannya sugih, orang butuh duit. Tuhan ini sugih, Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya atau Tuhan yang miskin? Tuhan yang kaya. Tuhan kita tuh tidak butuh uang kita. Kita mau nyumbang 10 miliar itu tidak butuh. Yang butuh itu pekerjaan Tuhan, betul, dan harus kita dukung dengan sepenuh kekuatan kita. Yang butuh
Duit kita tuh pekerjaan Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan tuh tidak bisa dibeli. Tuhan tuh tidak butuh duit kita. Tuhan tidak mau kita terikat dengan yang fana itu. Mamon itu jadi jerak itu, yang Tuhan tidak mau. Karena ingin sugih, ingin cepat sugih, jadi terikat karo duit. Berarti yang Tuhan tidak mau. Sebenarnya kasih balik kabeh. Ya, fokusnya itu kerja, bukan upah. Upah itu hanya ukuran dari hasil kerja kita. Lah bedanya jemaat Tuhan zaman modern ini, tujuan kerjanya itu untuk dapat upah, betul enggak? Fenomena zaman now. Orang kerja itu fokusnya dapat upah, fokusnya itu naik jabatan. Gen apa? Gen gajinya ditambahi, betul enggak? Fokusnya sebenarnya untuk diri kita sendiri atau bekerja bagi Tuhan? Kalau fokus diri kita sendiri, kita hamba siapa? Hamba Mammon apa hamba Tuhan? Tuhan Yesus ngomong, kamu tidak bisa nyembah pada dua tuhan, betul tidak? Kepada aku atau kepada Mammon. Jelas kok. Nah, jadi upah itu hanya ukuran dari hasil kerja kita. Contoh ya, yang masih sekolah, angkat tangan. Yang masih sekolah, nah banyak ya, anak-anak muda masih sekolah. Nek kamu tidak pernah bolos, ya, Pak Guru ngajar, kamu tidak pernah bolos, absenmu full, tugas selalu dibikin, PR selalu dibikin, mau UTS, UAS, kerja, bikin resume, belajarnya kiam, kira-kira sama satu lagi orang bolosan, orang tahu melu kuliah, orang tahu melu sekolah, PR orang tahu digarap, orang tahu nyatet, tugas orang tahu digawe. Kira-kira yang nilainya tinggi, yang sergap, apa yang malas? Sergap, itu sama. Kalau kita sekerjanya sergap, berdedikasi tinggi, ya hasilnya pasti lebih bagus daripada yang malas-malasan, betul tidak Bapak Ibu? Uang itu cuma ukuran dari hasil kerja kita, bukan tujuan. Kalau tujuan, kita bisa sikut kanan sikut kiri, menghalalkan segala cara untuk dapat uang, akhirnya jadi tahanan. Itu kalau uang jadi tujuan. Di gereja ada enggak hamba Tuhan yang tujuan pelayanannya uang, atau enggak kira-kira? Ya, saya ngomong ya, tapi sudah tahu sendiri ya. Semoga di sinode GKI tidak ada, karena pengajarannya keras seperti ini. Pengajarannya murni. Fokus hamba itu melakukan kehendak Sang Tuhan, bukan ngambil keuntungan dari Sang Tuhan untuk kepentingan pribadi. Wah, itu amit-amit ya Bapak Ibu. Belum lama ini salah satu GM saya, GM tahu nggak GM? Jenderal Manager ya, nyolong duitnya perusahaan, salah satu perusahaan itu 570 juta, banyak nggak Bapak Ibu? Lumayan ya, cekel nggak saya? Wah, pengennya tak jeblos ke penjara. Tapi saya ngeliat, ya dia habis juga duitnya, ya wes kere, ya sudah, tampun ya, saya tak penjara, gak percuma. Malah anaknya masih bayi-bayi, masih kecil, terus piye? Ya sudah, tak relakan, tak uang milik Tuhan. Saya ngomong, kamu udah bisa balikin. Kalau kamu balik, tak kasih ke anak yatim piatu. Saya tidak mengambil lagi itu 500 juta. Tapi kalau kamu udah balik ke urusanmu sampai punya duit, saya cuma ngomong gitu tak. Udah piye? Wong dia duitnya juga habis. Buat poya-poya, buat menikmati dunia. Ya wes, itu bukan mengambil keuntungan dari Sang Tuhan. Kayak salah satu saya tidak gitu, ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Ya ambles akhirnya. Belum lama ini Bapak itu kejadiannya tahun 2020 akhir, belum lama. Oke. Prinsip 2, nanti prinsip 1 jelas ya. Owner sama manajer itu beda ya. Prinsip kedua, beda orang, beda kapasitas. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut apa? Sambutannya. Jadi urusan iri-irinan. Orang sing sugih, ya dia berarti kapasitasnya besar. Kita dikasih sedikit, ya berarti kapasitas kita masih kecil. Tugas kita, orang usah pengen sing gede kan. Tugas kita memperbesar kapasitas. Otomatis kalau kapasitas kita sudah besar, berkatnya juga akan besar. Betul tidak Bapak Ibu? Nah ini grafiknya berbanding lurus nih, saya bikin grafik antara kepercayaan
Semakin besar kita dikasih titipan, dikasih kepercayaan untuk ngelola aset Tuhan, itu semakin besar tanggung jawabnya. Amin, Bapak Ibu. Seorang pendeta dengan jemaat 100 sama seorang pendeta dengan jemaat 10.000, kira-kira tanggung jawabnya besar mana? Besar kan 10.000. Tingkat mumetnya besar mana? Konflik-konflik masalahnya kira-kira banyak yang mana? Banyak yang gede. Jadi orang usah iri-iri hidup kita, ya, ngelola duit 100 juta sama bos sido muncul sing ngelola duitnya miliar triliunan. Kira-kira tingkat mumet kita apa mumet dia? Ya dia juga mau mumet karena punya manajemen kan, tapi tanggung jawabnya gede loh, betul nggak? Nah, tanggung jawabnya besar. Ya. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, lalu ia apa, Bapak Ibu? Menjalankan uang, sehingga beroleh 5 talenta, tapi hamba yang menerima 1 talenta pergi menggali lubang. Jadi duitnya itu cuma disembunyikan. Nah, ini saya sedikit mau mengulas ini. Mata uang itu netral. Saya sebenarnya mau menjelaskan tentang sejarah terjadinya mata uang. Jadi yang kita pegang, yang gambar Soekarno Hatta 100.000 itu, ya Bapak Ibu bawa duit kan, itu yang duit itu, kertas itu bukan uang, itu mata uang. Itu mau kertas selama regone Bapak Ibu, kita kandani loh. Coba Bapak Ibu pergi ke Rusia, bawa duit Soekarno Hatta 1.000. Enggak tuku panganan kayu rak. Maksudnya itu bukan uang, itu mata uang, tapi ada sejarahnya panjang, waktu nggak mungkin lah. Ya, hanya sarana untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah ini uang, mata uang itu dari bahasa Inggrisnya apa? Currency, betul nggak? Ya, mata uang itu bahasa Inggrisnya currency. Currency itu kata dari kata dasar apa? Current. Ya, current itu dari current itu artinya apa? Arus. Jadi mata uang itu currency. Currency dari kata dasar current. Current itu arus. Jadi seperti arus air, bergerak apa statis? Bergerak. Arus listrik, bergerak apa statis? Arus massa, bergerak apa statis? Bergerak pasti. Namanya arus pasti bergerak. Ya toh? Nggak mungkin arus mandek kayak gini, itu bukan arus. Arus itu bergerak. Makanya mata uang harus berjalan, dijalankan. Lek duitmu itu cuma ditaruh di bank toh. Ya percuma. Entek. Kalau uangmu dimasukkan berangkat kayak gini. Nih contoh. Duit 100 juta lumayan lah ya sekarang ya. Kalau yang dulu, zaman dulu nih, zamannya Pak Wadon masih muda nih, duit 10 juta banyak nggak Pak Wadon? Banyak. Lumayan ya, bisa beli rumah loh. Asli loh, uang 10 juta tuh saya ngalami soalnya, aku ngalami 10 juta. Pada saat orang tua saya meninggal beberapa tahun yang lalu, saya buka lemari di orang tua saya menemukan duit gambar Pak Harto. Duit gambar Pak Harto nilainya berapa Bapak Ibu? 50.000, warnanya apa? Biru ya? Nah, berarti bisa udah tua kayak sejawab. Sehingga anak-anak milenial orang ngerti mesti. Uangnya Pak Harto, si payu lah Bapak Ibu. Masa payu? Ya, ada duit kira-kira 20 juta ada itu di lemari. Lah karena ditaruh cuma di brankas. Ya sekarang ada nilainya enggak kira-kira uang itu? Gue tunggus gue ayam, yuk mbok nah ngono. Gelem lah dibayar nganggo duit Pak Harto. Ora gelem Bapak Ibu. Itu bukan uang, itu mata uang. Itu hanya sarana atau ukuran dari hasil kerja kita, bukan tujuan. Kalau itu tujuannya hal yang fana seperti itu, gue dihapusi oleh dunia ini. Sungguh, kalau saya mau jelasin panjang lebar lah, tapi waktu mudah-mudahan Bapak Ibu mudeng aja lah ya. Bisa nangkap ya pesan Tuhan pada pagi hari. Itu currency atau arus. Nah, contoh nih ya, kita tahu uang itu sebenarnya netral dan nilainya relatif nih. Ada 3 sahabat, duit masing-masing 300 juta. Orang sakit sing 300 juta. Orang yang pertama beli rumah BTN cash 300 juta. Mungkin masih ada lah ya. Rumah yang sangat sederhana, pinggiran pucuk kota cedak alas ngono lah ya. Tidak kayak ulone apa ya. 300 juta wis ono ya. Ora gelem mumet wis tuku rumah BTN cash 300 juta. Sing keloro tuku kayak mobil cash 300 juta ya isi ono lah, mobil lelekan lah ya. Sisa lah 300 juta. Lah sing siji tuku ruko. Ono ruko 300 juta.
Orang paling murah 2 miliar ya. Nah 2 miliar, sing 300 juta buat DP. Nah ini, wes gampangane lah, orang cerita sing daki-daki 5 tahun nih ketemu. 5 tahun nih ketemu. Umah sing 300 juta ini naik 5 kali lipat. Contoh aja 5 kali lipat. Jadi berapa? 1,5. Modalnya piro? 300. Lagi mau di 300 ini tuh mobil 5 tahun mana jadi piro? Ya 1 second lah kan, separuh nih. Nah ini loh saya mau nunjukkan uang itu nilainya tergantung, ya semua itu tergantung, ilusi semua ilusi. Nah rupanya jadi piro? 10M karena kalau 2 miliar munggah 5 kali lagi juga munggah 5 kali. Biasanya malah sini kota munggahnya luwih banter, ya kan? Jadi 10M itu loh, nggak usah jangka pakai das sedikit kerja keras. Tuku rokok, gagal motor, kerja keras selama 5 tahun ngangsuri KPR, itu 5 tahun didol dari 10M. Utaknya piro? Pasti lunas kan, pasti sisa duitnya. Nah ini contoh saja ya, contoh Bapak Ibu, ini cuma contoh. Hanya ilustrasi, bukan saya berarti saya berjalan rokok, rukun padahal enggak gitu ya. Bapak Ibu kalau mau investasi harus didampingi mentor yang sudah pengalaman, jangan sendirian. Ini pasti ada pertimbangan yang lain. Oke. Nah ini Lukas 12 ayat 1-8b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi semakin banyak kita dipercaya oleh Tuhan, semakin besar tanggung jawab kita kepada si bos. Ya, ini salah satu proyek saya yang sedang saya kerjakan. Proyek ini gede Bapak Ibu. Ya kira-kira nilainya 125M kira-kira. Itu luas areanya 2,5 hektar. Kesel Bapak Ibu syukur. Aslinya saya sudah cukup uang lah ya, tapi Tuhan kasih visi ini. Ya ini pergumulannya juga berat, pembebasan tanahnya juga berat, penyatuan 34 sertifikat jadi 1 sertifikat global. Wah, pusing. Tapi ya saya nanti kira-kira di bawah ada Bapak Ibu. Ya ada. Saya mengabdi untuk mewujudkan visi. Ini juga kerajaan Allah yang Allah percayakan pada saya untuk saya wujud. Ya sudah, saya nanti kalau sudah punya itu ya hidup saya juga nggak berubah, itu sama. Mangannya sedino ping 3, jadi ping 7 mati ya. Ya tetap ping 3 mangan seguayan, paling nggak boleh 1,5 porsi. Emang nek wis duit-duitake jadi 7 porsi. Potongnya kok orang-orang ya kan? Nah, sama. Jadi semua itu hanya tanggung jawab, hanya masalah tanggung jawab, ya bukan masalah duit. Nah, karena kita adalah anak Allah, maka perbesar kapasitas kita, maksimalkan seluruh potensi yang sudah Bapak percayakan. Kita itu adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita tuh bukan anggota masyarakat kayak Om Eras Kajar. Kita itu nanti the royal family, betul ya Pak Bapak ya. Kita tuh the royal family. Kalau ibaratnya kita gitu, kita kerja di hotel tentrem sebagai front officer, sebagai housekeeping, sama bedanya anaknya Pak Irwan. Saya pernah satu gereja sama Pak Irwan di GKI Karangsari. Saya pernah bekerja waktu beliau belum jadi kayak gini. Anaknya Pak Irwan didayat, bosnya sudah muncul. Kira-kira yang harus memperbesar kapasitasnya itu front officer, housekeeping atau anak bos? Anak bos sekolah ini kudu luwih pintar, betul nggak Bapak Ibu? Lah kita tuh posisi itu ahli waris kerajaan surga, ahli waris Yerusalem baru. Maka kita harus memperbesar kapasitas kita. Amin Bapak Ibu. Ojo males-malesan. Kalau dunia itu sudah hebat bisa menguasai, kita harus bisa. Gereja harus bisa lebih hebat lagi. Amin Bapak Ibu. Jangan terkungkung masalah beda denominasi, beda pengajaran, perpuluhan boleh. Kesel Bapak Ibu. Kesel tenang. Debat-debat sih kayak orang kanggone bener tak? Tidak membuat Bapak kita senang, malah bikin Tuhan kita jadi bete. Ya kan? Loh kok Alkitabnya sama? Saya juga belajar pasca sarjana di STTE. Alkitabnya sama, hermeneutiknya sama. Lah kok mereknya gereja bisa atusan itu? Iya kan? Gereja pecah lagi pecah. Ya ampun. Udahlah, kita bukan bagian dari permasalahan itu. Betul nggak Bapak? Urusan kita do the best unto God. Amin.
Lakukan semua yang terbaik. Apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan. Tuhan percayakan apa? 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, sesuai kapasitas kita. Betul? Apa yang Tuhan titipkan kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya, karena kita ahli waris kerajaan. Uang hanya sarana ya, bukan tujuan. Nah, ya. Hidupnya bukan apapun. Kita petani, kita guru, kita pendeta, atau lawyer, apa polisi, olahragawan, semuanya ya. Kita lakukan semua yang terbaik. Oke, kita sampai di prinsip yang terakhir. Haleluya ya Bapak Ibu. Kalau pengkhotbah sudah ngomong terakhir, sing ngantuk langsung berikan suara terakhir. Wis ngerampung iki. Prinsip ketiga, ini sudah hampir 1 jam loh. Ganjaran dari santuan. Ini mental miskin nih, yang hati terlantar. Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat Tuhan. Wah, ini Bapak Ibu, percayalah, 90% lebih orang tuh kayak gini, males, betul enggak? Wong sing males karo sing sregep, akeh sing ndi? Akeh males apa akeh sregep? Akeh males. Termasuk saya juga. Ya, suka menunda-nunda pekerjaan. Kok kian alasan? Males. Terus apa? Pasif. Ndak aktif loh. Menang tok nek karyawan, bose lunga 2 minggu. Haleluya, puji Tuhan ora bos. Sing penting aku absen. Ngisi absen aku menang tok, utur menang tok. Delok FB, IG, cuma dibilang tidak inovatif, tapi pasif. Banyak mana orang pasif sama orang yang aktif? Banyak yang pasif, tidak kreatif. Ya? Mencari-cari alasan, bagian alasan, nyala-nyala ke isone, nyala-nyala ke wong liya, nyala-nyala ke bos, nyala-nyala ke situasi, nyala-nyala ke Tuhan. Calon kerak-merakan. Oh, itu ngono. Cari aman tok. Ya, tidak mau ngambil risiko apapun. Negatif thinking, sing dipikir gitu, sing negatif terus. Egois, ego center, ego aku, pusatnya aku, bukan pusatnya Tuhan atau sesama dan lain sebagainya. Ini mental miskin Bapak Ibu. Duitnya iso, karena orang kaya di luar Tuhan juga bisa. Itu di sisi yang lain ya. 7 dari 10 orang terkaya itu ateis. Ya. 7 dari 10 orang terkaya di seluruh dunia itu ateis. Itu data juga. Loh kok bisa? Loh bisa. China negara komunis, Jepang negara Shinto itu agama apa? bukan umat Tuhan, tapi ekonominya jadi raksasa ekonomi di dunia. Lah kita yang negara yang katanya rohaninya tinggi, ya yang kultur agamanya kuat lah kok kere terus ngomong. Nah, itu nggak ada urusannya sama agama, urusannya sama tanggung jawab. Karena Tuhan ngasih matahari yang sama, orang kafir, orang benar juga mataharinya sama, hujan yang dirasakan semua sama. Tergantung kita punya mental miskin atau kita punya mental kaya. Karena Tuhan berlaku hukum tabur tuh. Sebab itu ambil talenta dan batunya berikan pada orang yang punya 10 talenta. Ya. Sang Tuhan itu melihat kesungguhan hati hambanya. Dia itu tidak butuh duit, tapi yang dinilai itu adalah tanggung jawab dan kepercayaan. Nah ini akhir dari hidup hamba yang malas, hamba yang punya attitude atau mental miskin tadi. Akhirnya apa? Dicampakan, dicambuk, digebuki, dicampakan. Nah, tapi yang 5 talenta sama yang 2 talenta yang berhasil dikembangkan tadi, tuannya, wah sabar hai hambaku yang setia, masuk, mari kita berpesta bersama, ya kan? Nah, yang Tuhan mau apa? Hidup yang bertumbuh, produktif, menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita semua adalah hamba-hamba Allah, ya. Motivasi kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan itu semua dengan penuh tanggung jawab, dengan motivasi yang benar. Ya, kita harus selalu bertumbuh dan produktif, mengembangkan segala potensi bagi Tuhan. Banyak orang itu anunya ke hasil, pengennya fokusnya itu ke hasil. Banyak orang juga ke gereja diberkati, disetrum-setrum sambil dedek-dedek kayak gini. Saya tuh sering diminta ya, waktu itu persekutuan doa online itu, wah karismatik sekali.
sampai nama perusahaannya Pak dibacakan semua Pak. Perusahaan PT ini, CV ini, toko ini, dibacakan terus. Itu pendetanya itu ditumpangkan. Wah, karismatik saya. Saya suruh bicara, oh tak kontak isi sama. Saya suruh, oke, wah rasa terima, wah lebih ini Pak, lebih kencang saya. Biarin, nggak dipanggil lagi juga nggak apa-apa. Nah, banyak orang itu fokusnya ke hasil, pengen kaya raya. Padahal Tuhan menilainya itu prosesnya, Bapak Ibu. Proses itu yang menjadikan kita itu lebih kuat. Karena Allah kita adalah Allah yang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kebaikannya itu apa sih? Bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Ini sebenarnya tema yang lain, tapi nggak apa-apa. Cepat saja. Kebaikannya itu bukan ekonomi dipulihkan, yang sakit disembuhkan, bukan. Kebaikannya itu menghasilkan karakter yang lebih bertanggung jawab. Prinsipnya cuma itu. Bekerja keras, berhikmat, inovatif, jujur, integritas, tanggung jawab, memaksimalkan potensi, sabar dan kuat, pengendalian komunikatif. Masih banyak lagi proses tekanan-tekanan itu. Wah, tekanan hidup itu Tuhan pengen kita jadi orang yang seperti ini, ya. Apa sih yang membuat Allah kita bahagia, kaya raya, atau perubahan hidupnya? Perubahan hidup. Yang membuat Allah bahagia itu perubahan hidupnya, bukan hasilnya. Kekayaan kita di kekekalan nanti. Amin ya Bapak Ibu. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan slide terakhir. Ya. Saya minta WL Singer pemain musik boleh menambahkan diri lagi. Kita akan mengakhiri data kita. Mammon, berkat atau jerat? Yang pertama, kita hanya pengelola. Semua milik Tuhan. Hidup ini sementara. Dan pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, perbesar kapasitas kita. Jangan iri dengan orang lain. Fokus hidup berbuah bagi. Yang ketiga, jika kita melakukan kehendak Bapa, pada saatnya Tuhan akan memberi ganjaran. Hidup bahagia di kerajaan kekal bersama Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita menyanyikan satu lagu yang lagu lama saja. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Bisa ya? Tuhan, bentuklah hati ini. Sama Bapak Ibu berdiri, kita akan masuk dalam satu. Kita akan menyanyikan Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berjalan
gunakan 2 menit untuk berdoa. Kalau selama ini kita menginginkan kekayaan, menginginkan cepat kaya, hari ini silakan bertobat karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau engkau menjadi kaya, itu karena engkau dipercaya Tuhan untuk bertanggung jawab dan mengelolanya sebagai manajer, bukan pemilik. Apapun yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, kita harus mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami mohon ampun atas segala kekeliruan kami selama ini. Kalau selama ini kami melihat mamon sebagai tujuan hidup, Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Kami mau berubah dan kami mau bertobat. Biarlah mulai hari ini motivasi kami diluruskan oleh firman-Mu, dan kami siap mengembalikan segala kemuliaan, hormat hanya kepada Tuhan saja. Dan kami bersedia diubahkan oleh Tuhan. Ketika kami pulang, kami tidak sama lagi, tetapi kami belajar untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, dan kami bertanggung jawab, dan kami bekerja keras dan menjadi orang yang berintegritas, karena kami menjadi keluarga kerajaan Allah, bukan masyarakat. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih. Berkati kami, tolong kami supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati hamba Tuhan yang melayani kami, Bapak Asahel, Tuhan tolong berkati keluarganya, berkati Bapak ini dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik pendidikannya di STTE dan semua perusahaan yang Tuhan percayakan untuk dikelola, keluarganya Tuhan tolong supaya keluarga ini menjadi keluarga yang melakukan semua tanggung jawab berdasarkan kehendak Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan, semua jemaat Tuhan yang mendengarkan, berkati kami, beri kami keberanian untuk mengelola hidup kami, bertanggung jawab dan berintegritas di tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami siap melakukannya. Yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Sebelum kita berdoa, menerima berkat, kita akan pujikan pikiran hari-hari hidup. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan awal
jalanku, nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong presiden dan semua pemerintahan yang ada di bawahnya. Tuhan memberkati, bahkan menolong pemerintah kami untuk mengatasi pandemi, menyelesaikan vaksinasi, bahkan menolong dan meneruskan pembangunan supaya negara kami semakin baik untuk kedepannya. Kami berdoa untuk Kota Semarang dan Jawa Tengah. Tuhan tolong, terima kasih karena Jawa Tengah saat ini sudah PPKM level 1 dan ini membuktikan bahwa penanganan COVID di Jawa Tengah berjalan dengan baik. Memberkati seluruh gereja-gereja dan umat Tuhan yang ada di Indonesia, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan yang beribadah baik secara online maupun tatap muka. Tuhan tolong mengingatkan mereka untuk tetap bertanggung jawab dan tidak tergoda dengan jerat daripada mamon. Oleh karena itu, kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya tetap setia kepada Allah. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat Duta Kalam, baik yang masih di rumah, yang mengikuti ibadah online, maupun yang hadir di tempat ini. Tuhan tolong kami semuanya, supaya menjadi keluarga, menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah selama seminggu ke depan kami tetap berusaha dan bekerja keras membangun hidup kami semakin serupa dengan Kristus, bertanggung jawab. Karena kami percaya kalau kami bekerja dengan baik dan benar, Tuhan pasti memelihara hidup kami. Sebagaimana burung di udara Tuhan pelihara dan bunga bakung Tuhan hiasi, apabila kami sebagai anak kerajaan Allah. Terpuji Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan juga rencana pembukaan pelayanan di Solo. Tuhan tolong juga supaya jemaatmu di sana boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri, diajar oleh kebenaran, suara kebenaran dari firman Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Kami akan akhiri ibadah kami. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Allah. Terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga, dengan pertolongan dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.